Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, beriman kepada takdir itu adalah obat. Kita pada malam ini pengen belajar gimana caranya menyembuhkan luka di dalam hati kita lewat takdir. Pengen belajar gimana cara rilis dengan cara iman kepada takdir. Pengen belajar untuk bisa dapat syarhus sadar, lapang dada. Lapang dada itu artinya kita masih bisa nyaman, lega walaupun ada masalah. Jadi nggak gampang sesek gitu. Sama kayak ruangan, kalau ruangan itu lapang, walaupun banyak orang di dalamnya masih santai, masih nyaman gitu. Kita masih bisa selonjoran, masih bisa duduk dengan nyaman, nggak berdesak-desakan. Di sini ada sekitar 2.500 orang, tapi masih lumayan nyaman. Kebayang nggak kalau semua kita masuk ke dalam satu lift? Nyaman nggak? Bahkan nggak mungkin ya. Jadi ternyata nyaman nggak nyaman itu bukan tentang betapa banyaknya masalah, tapi betapa besarnya ruangan tersebut. Jadi kalau dada kita lapang, dada kita memiliki tempat yang luas, maka masalah itu relatif. Ada orang dikasih dua atau satu masalah, dia langsung sesek. Tapi ada orang yang dikasih 5-10 masalah, tapi dia masih nyaman. Kenapa? Karena ada yang dongka, ada yang syarhus sadar. Apa itu dongka? Sempit. Maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Terus apa itu syarhus sadar? Syarhus sadar itu orang yang memiliki lapang dada, sehingga dia masih tetap bisa nyaman walaupun banyak beban. Dan tahukah kita apa obat untuk memiliki lapang dada? Membersihkan hati, rilis, bisa mengobati trauma masa lalu, bisa menghindari rasa cemas atau kayak anxiety disorder, rasa cemas yang membuat kita nggak nyaman. Apa obatnya? Apa penyembuhnya? Ternyata penyembuhnya adalah al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Dan malam ini kita pengen belajar gimana cara beriman kepada takdir yang bisa mengobati luka di hati kita. Gimana cara beriman kepada takdir yang bisa menyembuhkan mental kita. Gimana menjadikan iman kepada takdir sebagai terapi mental health issue atau mental problem. Dengan beragam variannya. Gimana cara kita membangun sebuah afirmasi positif terhadap diri kita dengan iman kepada takdir. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir akan menghilangkan rasa sedih dan rasa khawatir. Beriman kepada takdir dapat menghilangkan rasa luka, trauma, marah, kecewa, apalagi sedih tentang masa lalu, dan juga bisa menghilangkan dan menyembuhkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa bingung, rasa takut, rasa putus asa, pengen nyerah. Itu semuanya bisa disembuhkan dengan makin baiknya iman kita kepada takdir. Dan itulah alasan kenapa beriman kepada takdir penting. Bahkan saking pentingnya, dia menjadi salah satu dari 6 rukun iman. Saking pentingnya beriman kepada takdir, di antara semua cabang-cabang keimanan ada lebih daripada 70 cabang keimanan. Tapi yang masuk dalam 6 rukun, arti rukun itu adalah tonggak-tonggaknya, artinya tiang-tiangnya, fondasinya. Nggak akan terbangun sebuah bangunan tanpa fondasi dan tiang itu cuma ada 6. Dan salah satu dari 6 itu adalah al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir. Sepenting itu beriman kepada takdir. Dan apa dampaknya, outputnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan kita nggak pengen belajar agama cuma jadi wawasan dan teori. Kan kita pengen belajar agama biar jadi apa? Biar jadi life hacks kan? Biar jadi cara hidup, biar jadi lifestyle, biar jadi gaya hidup. Saya lebih suka pakai istilah life hacks karena dia lebih konkret. Bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya hiburan ataupun ya pelengkap lah. Benar-benar cara, tekniknya gimana?
Apa hubungannya antara iman kepada takdir dengan life hacks kehidupan kita? Ternyata kata Nabi, manfaat dari iman kepada takdir itu menjadi obat. Obat apa? Obat hati, obat jiwa, obat mental. Dari penyakit apa? Mental itu cuma 2 penyakitnya. Satu alham, yang kedua al-hazan. Satu adalah terluka, marah, kecewa, sakit, trauma, dan yang kedua adalah al-hazan, cemas, khawatir, takut, dan seterusnya. Dan itu bisa diobati dengan al-iman bil qadar, beriman kepada takdir. Sekarang kita belajar how-nya. Gimana cara kita beriman kepada takdir supaya dia bisa mengobati luka di hati kita. Semua kita pernah terluka, pernah kecewa. Ada yang kecewanya sembuh sehari. Ada yang kecewanya sembuh sebulan. Ada yang kecewanya sembuh setahun. Ada yang sampai hari ini belum bisa menyembuhkan kecewanya. Ada yang rasa takutnya membuat dia gak berani merencanakan. Ada rasa khawatirnya membuat dia gak berani melangkah. Ada yang rasa khawatirnya bahkan membuat dia gak berani berharap. Ada yang rasa cemas dan khawatirnya membuat dia gak berani lagi membuka hati. Karena dia trauma, pernah disakiti. Gimana menyembuhkan semua itu? Karena itu gak nyaman dalam hidup kita. Gimana caranya kita tuh bisa menerima takdir dan berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan realita. Berdamai dengan kenyataan. Banyak orang gak mampu loh berdamai dengan kenyataan. Dia kayak pengen ini semuanya hanya mimpi. Dia kayak pengen, bisa gak saya bangun dari mimpi ini? Dia kayak pengen, bisa gak saya kembali ke masa lalu? Ada orang yang punya penyesalan, saking menyesalnya dia tuh terus berpikir, bisa gak waktu itu diulang? Bisa gak saya balik lagi ke masa lalu? Bisa gak saya mengulangi kejadian itu supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama? Saya nggak bisa maafin diri saya sendiri. Itu semuanya umum. Itu semuanya rasa sedih dan rasa khawatir yang luar biasa, mengganggu banget dalam hidup kita. Membuat hubungan nggak nyaman, membuat rumah tangga nggak harmonis, membuat pekerjaan nggak maksimal, membuat plan, rencana-rencana masa depan kita tuh jadi kayak tanggung. Semuanya terganggu oleh 2 penyakit mental, alham wal hazan. Rasa marah, kecewa, terluka, sedih, dan rasa cemas, khawatir, takut, dan seterusnya. Gimana caranya? Gimana cara kita beriman kepada takdir agar bisa mengobati semua itu? Ada 3 nasihat ulama tentang ini. Yang pertama, disebutkan di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat ke-6. Coba teman-teman buka. Coba buka mushaf digital, surat Hud, surat ke-11 ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia tahu tempat mereka tinggal dan tempat Allah menyimpan rezekinya. Semuanya tercatat dengan jelas di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Itu adalah cara pertama kita beriman kepada takdir. Apa caranya? Belajar meyakini hidup kita itu sudah direncanakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar meyakini wa ma min dabbatin, gak ada satupun dari kita, mau kita, mau teman kita, mau mantan kita sekalipun, gak ada satupun di antara kita kecuali kehidupannya sudah direncanakan dan ditulis di dalam kitab takdir. Semuanya, semua adegannya. Bahkan kita menarik nafas dan membuangnya. Bahkan kita mengedipkan mata. Berapa kali kita mengedipkan mata dalam satu hari, itu tercatat dengan sangat jelas dan detail
fi kitabim mubin, di dalam kitab yang jelas yaitu kitab takdir. Maka beriman kepada takdir yang pertama adalah meyakini tidak ada satupun dalam hidup kita kecuali itu adalah rencana Allah. Tidak ada apapun dalam hidup kita kecuali itu adalah kehendak Allah. Bahkan ketika kita menginginkan sesuatu, wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian menginginkan atau berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Jadi semua tentang hidup kita itu ada dalam takdir rencana Allah. Belajar itu dulu. Apa outputnya? Outputnya adalah tawakal. Outputnya menyerahkan diri kita kepada Allah. Outputnya pasrah kepada Allah. Kenapa kita tawakal dan pasrah? Karena hidup kita itu direncanakan Allah. Dan tahu nggak kapan Allah merencanakan hidup kita? Allah merencanakan hidup kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Lama, fil azal, sudah azali. Bahkan sebelum adanya nenek moyang kita. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, kata Nabi. Itu hadis. Artinya, udah lama banget Allah merencanakan hidup kita. Udah lama banget hidup kita itu ditentukan oleh Allah. Udah lama banget hidup kita itu menjadi sebuah skenario dari Allah. Utuh, tidak ada satupun yang keluar dari ilmu dan ketentuan Allah. Gak ada satupun. 50.000 tahun. Makanya Allah berfirman di pembukaan surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi Al-Qalam. Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Dan Al-Qalam menjadi salah satu sumpahnya Allah. Demi Al-Qalam, demi pena. Pena yang mana nih? Bukan pulpen kita. Pena di sini adalah pena yang pertama kali Allah ciptakan. Makhluk, salah satu makhluk yang pertama Allah ciptakan. Bukan yang paling pertama ya, karena yang paling pertama itu debatable di antara ulama. Ada yang mengatakan makhluk pertama itu adalah Arash. Ada yang mengatakan makhluk yang pertama itu adalah Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan makhluk yang pertama itu adalah Al-Qalam. Allahu a'lam, kita tidak larut dalam perdebatan. Tapi salah satu di antara makhluk yang pertama Allah cipta namanya Al-Qalam, pena. Ketika dia diciptakan, dia cuma punya satu tugas, punya satu tujuan, punya satu peran dalam penciptaannya. Apa? Menulis takdir. Menulis takdir. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dia tulis. Maka yasturun, apa yang dia tulis? Al-Qadar, takdir. Kapan dia menulisnya? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta, termasuk kita di dalamnya. Nanti akan lahir seorang anak yang bernama Fulan bin Fulan. Lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lahirnya dari orang tua yang bernama Fulan, yang bernama Fulana. Lahirnya di tempat ini, kejadiannya begini, dan seterusnya. Beratnya sekian kilo, panjangnya sekian senti, dan seterusnya. Itu lengkap sudah ditulis. Kapan? Bukan baru kemarin sebelum dia lahir. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Udah lengkap. Sehingga pertanyaannya, kenapa kita khawatir? Bukankah semuanya sudah ditulis? Kenapa kita takut? Bukankah semuanya sudah ditetapkan? Bahkan kata Nabi, Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya sudah diangkat, sedangkan kertasnya sudah kering. Kenapa kita takut dengan apa yang sudah terjadi? Hanya kita belum ngalamin. Sudah terjadi, tapi kita belum ngalamin. Kenapa belum ngalamin? Karena itu adalah sebuah perjalanan. Tapi akan terjadi dan nggak ada yang bisa merubahnya. Makanya Nabi bilang, wa'lam annal ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in ma kataballahu lak. Ketahuilah, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua manusia berkumpul pengen menolong kamu dari sebuah bencana, mereka tidak akan bisa menolong kamu
kecuali dengan apa yang Allah takdirkan bagimu. Dan sebaliknya, annal ummah law ijtama'u ala an yadurruka bisyai' lan yadurruka illa bisyai'in ma kataballahu 'alaik. Kalau semuanya berkumpul pengen menyusahkan kamu, mencelakai kamu, mereka nggak bisa mencelakai kamu kecuali dengan takdir yang sudah Allah tetapkan atasmu. Pena sudah diangkat, kertas dengan tintanya sudah mengering. Jadi artinya nggak ada yang bisa merubah. Lalu kenapa kita berkeluh kesah? Kenapa kita menyesali apa yang terjadi? Kenapa kita nggak bisa memaafkan? Kenapa kita nggak bisa berdamai dengan kenyataan? Kenapa kita nggak bisa menyerahkan aja masa depan kita kepada yang Maha Tahu? Toh udah ditulis juga. Ini poin pertama tentang takdir. Tapi saya nggak mau kita berhenti di poin pertama ya, karena nanti jadinya agak keliru, karena parsial jadinya. Nanti akhirnya nggak mau ikhtiar, nggak mau ngapa-ngapain. Itu hasil poin pertama doang. Makanya harus diimbangi dengan poin kedua dan poin ketiga. Ada 3 nasihat. Pegangan kita tiga-tiganya, nggak boleh salah satu. Harus komprehensif, nggak boleh parsial. Apa maksudnya? Pertama, kalau kita pengen belajar beriman kepada takdir, belajarlah dulu meyakini semua ini adalah kehendak Allah. Semua ini adalah rencana Allah. Semua ini adalah ketetapan Allah. Gak ada satupun yang enggak. Dan Allah itu, atau takdir itu unik. Takdir itu unik. Apa kata Allah di surat Hud ayat ke-6 tadi? Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah menjamin rezeki semua hambanya, dan Allah tahu di mana tempat tinggalnya dan di mana letak rezekinya. Di mana uniknya Ustaz? Unik, coba perhatikan dan renungkan. Allah mentakdirkan kucing itu suka ikan, tapi kucing nggak bisa menyelam. Allah mentakdirkan ikan itu suka cacing, tapi ikan nggak bisa keluar dari air. Di mana kucing tinggal? Di darat. Mustaqarraha di darat. Di mana makanannya? Di air. Mustawda'aha di air. Di mana tempat tinggal ikan? Mustaqarraha di air. Di mana makanannya? Yaitu cacing di dalam tanah. Mustawda'aha di dalam tanah. Tetapi semua itu mudah bagi Allah. Itulah uniknya takdir. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya tentang bab rezeki, di mana kita tinggal? Mustaqarraha. Mungkin di rumah. Di mana rezeki kita? Mungkin ada di luar negeri. Bagaimana caranya? Akhirnya kita jualan online. Akhirnya kita misalnya tiba-tiba dapat pekerjaan dari luar negeri, terus kita ke luar negeri, dan seterusnya. Banyak cara. La tas'al kaif. Jangan tanya gimana, Allah punya banyak cara. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Mudah banget buat Allah. Walaupun mustaqarrahanya dengan mustawda'ahanya, tempat tinggal kita dengan letak rezeki kita itu berjauhan. Bahkan kadang-kadang kayak nggak mungkin, nggak make sense gitu buat ketemu. Sering nggak gitu? Saya pernah dulu waktu tahun 2010 lah kurang lebih ya. Saya ngajak anak-anak untuk liburan, jalan-jalan lah ceritanya. Saya bilang ke anak-anak, kita mau jalan-jalan kemana nih hari Minggu? Kata anak-anak, ya udah Bah, kita lihat itu aja Bah, ke Jam Matahari. Ada di daerah Kota Baru Parayangan, ya daerah pinggiran Bandung lah. Kita ke Jam Matahari aja Bah gitu. Oh ya udah yuk, siap-siap. Akhirnya kita naik mobil, berangkat dari Bandung ke pinggiran Kota Bandung, mau ngelihat Jam Matahari lewat tol. Sebelum keluar pintu tol, anak saya Maryam bilang gini, Bah, kayaknya gak seru ya lihat Jam Matahari, udah pernah soalnya. Gimana kalau kita lurus aja langsung ke Ancol? Di dalam tol nih ceritanya nih. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalian tanya sama Aisyah. Aisyah mau ke Ancol? Nggak apa-apa, aku ikut aja. Oke, jalan. Akhirnya nggak keluar tol, lurus ke barat menuju ke Jakarta dari Bandung. Tapi di tengah jalan sebelum sampai di Cikampek, mereka bilang lagi, Bah, Ancol gitu-gitu aja ya. Ramai apalagi di hari Minggu. Cari pantai lain yuk yang lebih sepi. Kemana emang? Ke daerah Indramayu aja lah. Ke daerah Indramayu. Waktu itu belum ada Cipali, jadi harus lewat Pantura gitu. Beneran nih, beneran. Tapi kan kita nggak tahu tujuannya. Nggak apa-apa, lihat aja nanti kalau ada yang sepi, yang bagus, kita mampir. Oke, saya belok ke arah utara menyusuri Indramayu.
Satu tempat cari, kayaknya nggak bagus, cari lagi, kayaknya nggak cocok, cari lagi nggak cocok, terus dari berangkatnya pagi, tiba-tiba jam 4 sore kita sampai Cirebon. Sampai di Cirebon, aku lapar di mobil udah mulai resah tuh rame. Aku lapar, ya udah kita makan apa? Ya udah cari empal gentong yuk. Oke, cari empal gentong. Tapi nggak mau nyari di dalam kota macet. Ya udah yang ketemu aja ya asal kayaknya bagus gitu. Oke, dapatlah satu warung empal gentong pinggir jalan, kita mampir makan di situ. Dulu saya belum main sosmed, alhamdulillah jadi nggak diminta foto. Biasanya pas saya datang orangnya langsung, saya udah feeling, ini minta foto nih. Begitu saya order, karena suara saya nggak bisa bohong, bahasa mau pesan ini, tuh kan benar, kata mereka. Seranan ya, boleh minta foto nggak? Boleh. Habis foto, curhat segala macam, pas bayar nggak diskon betul. Alhamdulillahnya waktu itu saya belum main sosmed, karena saya main sosmed baru sekitar 2015 ya. Dan itu pun karena terpaksa. Nah, 2010, waktu itu kita mampir makan empal gentong. Pas makan empal gentong, orang itu langsung bilang, alhamdulillah Pak, makasih ya udah mampir. Kenapa Mas? Soalnya dari pagi nggak ada yang mampir di warung saya. Saya tadi udah agak sedih, ternyata Bapak sekeluarga mampir di sini. Dia curhat panjang lebar sampai saya nggak tega. Akhirnya selain saya makan di situ, saya bungkus. Kayaknya itu marketingnya dia kali ini. Saya bungkus, udah banyak buat tetangga juga. Ya Pak, pesan misalnya 10 ya Pak. Oh ya, semangat gitu kan. Udah selesai itu saya pulang lagi, lewat Sumedang, sampai ke Bandung jam 10 malam. Kebayang nggak, saya berangkat pagi-pagi hanya untuk Allah hantarkan rezeki kepada pemilik warung empal gentong di Cirebon. Gara-gara asbab saya nyasar. Yang tadinya pengen jam matahari, nggak jadi, pengen ke Ancol, nggak jadi, akhirnya ke Indramayu, nggak jadi, akhirnya cuma makan doang, terus kita pulang, sampai ke rumah besoknya kita ketawa-ketawa. Nggak benernya kita ya, nggak jelas tujuannya. Tapi saya bilang ke anak-anak, tahu nggak Kak, kenapa saya kayak gitu? Kenapa? Mungkin dia doanya bagus, Allah hantarkan kita untuk ngasih dia rezeki dengan kita belanja empal gentong yang lumayan banyak, dan itulah cara Allah ngasih rezeki kepada hambanya. Oh gitu ya Bah, namanya Ustadz ya, di rumah juga ceramah. Akhirnya saya disitu memahami sebuah hakikat mustaqarrah wa mustaudaah. Saya mustaqarrahnya di Bandung, sedangkan mustaudaah ada di Cirebon. Allah hantarkan dengan caranya yang unik. Itulah takdir. Maka lantai asmu, nggak usah khawatir, bertawakal deh sama Allah. Sehingga Allah berfirman dalam sebuah analogi di surat Al-Mulk, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Kenapa kalian tidak memperhatikan burung yang terbang di udara? Siapa yang menahan dia di udara? Kecuali Allah yang Maha Pengasih. Dan dia Maha melihat dan Maha menyaksikan segala sesuatu. Apa maksudnya di situ? Kata Nabi, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqut tawakkuli la razaqakum kama razaqat tayr." Kalau kalian menyerahkan hidup kalian kepada Allah dengan penyerahan yang sebenar-benarnya, yaitu tawakul, yang kita sebut dengan kata tawakal, Allah akan memberikan kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia berangkat di pagi hari dalam keadaan paruhnya kosong, dan dia pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Apakah pernah burung itu kena mental? Akhirnya bikin sharing circle, ada konselornya, burung lagi, aku butuh rilis, kenapa? Banyak banget beban hidup aku nggak jelas pekerjaannya, aku setiap pagi tuh bingung, aku hari ini akan makan apa, kayaknya aku depresi deh, kata burung. Oh ya udah, coba tarik nafas dulu, yuk kita observasi positif dulu. Burung stres nggak dengan hidupnya yang nggak jelas gitu, uncertainty, sangat nggak menentu hidupnya, stres nggak? Enggak, kenapa? Itulah hati burung. Sehingga hati burung menjadi sebuah simbol dalam agama, yaitu simbol tawakal. Diistilahkan dengan hati burung. Simbol tawakal. Dia nggak punya pekerjaan tetap,
Mana ada burung pekerjaan tetap yang 9 to 5? Mana ada burung office hour? Ya. Mana ada burung deadline? Nggak ada. Dia mah pokoknya pagi keluar aja. Dia kembangkan dan katupkan sayapnya tanpa jelas arahnya kemana. Tapi dia yakin Allah lebih tahu kemana. Pokoknya dia kembangkan, katupkan sayap. Ikhtiarnya segitu aja. Kenapa dia nggak jelas? Karena mustauda'aha yang tahu Allah di mana letak rezekinya cuma Allah yang tahu. Tapi dia tenang. Sehingga akhirnya dia muter dengan tawakal Allah yang mengarahkan sayapnya sampai dia pulang dalam keadaan kenyang, kemudian memberi makan anaknya, lalu tidur nyenyak. Gak ada kulkas di rumah burung. Kenapa saya bilang kulkas? Karena kulkas bagi kita penting untuk menyimpan makanan supaya besok ada bekal. Kita menyimpannya di kulkas, kita menyimpannya di bank, kita menyimpannya dalam bentuk aset, investasi. Masih khawatir. Burung gak menyimpan sebutir benih pun di rumahnya. Semuanya habis dimakan hari itu, ya udah tidur. Besok gimana? Ya Allah. Itu namanya hati burung. Kenapa burung bisa kayak gitu? Dia percaya kepada hakikat satu dari takdir. Hakikat takdir adalah semuanya Allah yang atur. Semuanya Allah yang rencanakan. Dan burung sangat beriman dengan itu. Kita aja yang kurang beriman, makanya bermasalah. Burung yakin banget dengan itu secara fitrah ya. Kalau manusia kan mukallaf ya. Kalau burung kan tidak mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu dibebankan pilihan. Mau gini atau gitu, itu namanya mukallaf. Kalau burung ghairu mukallaf. Anak bayi, anak kecil yang belum balik ghairu mukallaf. Justru karena mereka ghairu mukallaf, gak dikasih pilihan, mereka ditaskhir, mereka dipaksa untuk ikut kepada sunnatullah dengan fitrahnya, dengan instingnya, akhirnya hidup mereka itu tenang. Burung gak pernah. Wah ini gak terbang ya, kenapa? Semalam aku insomnia overthinking. Nah, ada burung kan gitu. Ya udah kamu istirahat dulu aja, jangan dipaksa. Aduh, ya udah terus temennya nanya ke burung, kencana yo. Aku gak apa-apa kok, tapi kayak aku butuh istirahat, aku butuh rilis, aku pengen healing dia. Healing gimana burung? Healingnya kalau aku sih kayaknya kan masuk air. Ya enggak gitu kan, kenapa hidupnya kayak aku nggak apa-apa, aku rapopo. Abdi tenanawan, aku nggak masalah. Kenapa bisa kayak gitu? La ba'sa kalau bahasa Arabnya. Kenapa? Karena mereka punya tawakul dari hakikat takdir. Semua udah diatur sama Allah. Enak banget hidupnya. Gak pernah burung kecewa sama temennya. Kita agak kemarin dapat rezekinya banyak banget. Pulang ke rumah tuh saya lihat perutnya buncit loh. Pernah nggak bingung gosip tetangga? Enggak. Kenapa nggak pernah gosip tetangga? Karena kita nggak ngerti. Bisa aja iya sih. Kita aja nggak ngerti. Sosok tahu aja kita. Tapi saya percaya dengan sebuah sunnatullah, burung tuh nggak gosip, nggak ada lambe burung tuh nggak ada. Lambe itu cuma kita doang. Jadi burung nggak ada acara gosip terus anak-anak burung. Pak itu siapa sih? Tetangga kita yang kemarin ngambil rezekinya papa. Oh, nggak ada kayak gitu. Kenapa? Hidupnya tenang banget. Makanya Nabi bilang belajar deh dari hati burung. Mereka memahami hakikat satu, hakikat pertama dari takdir. Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Gak apa-apa kita nggak tahu di mana, tapi Allah tahu kan. Makanya wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Siapa yang tahu Allah? Allah tahu di mana kita, Allah tahu di mana rezeki kita. Allah tahu di mana kita, Allah tahu di mana jodoh kita. Jadi nggak apa-apa kita nggak tahu juga siapa jodoh kita, kapan, gimana orangnya, seberapa tingginya 3,5 meter atau 1,5 meter. Ya Allah lebih tahu. Pokoknya udah tenang aja. Gak akan ketukar sama sekali, gak akan ketukar. Tadi dengarkan cerita, tadi baru spill dikit sebetulnya ceritanya lebih dahsyat dari itu sih Ustadz Agam. Gimana beliau ketemu dengan jodohnya yang sebetulnya ada di sebelahnya. Nyari-nyari sampai saya dikira calon jodohnya. Apakah dia padahal berewokan? Ternyata jodohnya ada di sebelahnya, di pondok yang sama, yang dia sering cabut, mabal, main game. Jodohnya ada di situ juga. Gak akan ketukar. Walaupun urusan agama melawan buana, ya baliknya ke situ juga. Orang 50.000 tahun lalu udah dicatat kayak gitu. Agam, ini jodoh kamu di sini nih. Karena kita nggak tahu di mana ya. Di situ.
nggak akan ketukar. Walaupun salah satu dari mereka itu mungkin punya banyak teman, kita tertarik bagi banyak orang, jadi favorit bagi banyak orang, nggak usah khawatir, nggak akan ketukar. Jadi jangan takut bahwa jodoh kita ke bawah orang lain gara-gara kita nggak pacaran. Enggak. Gara-gara sambil pacaran nih, akhirnya yang itu hilang, yang itu jadi sama teman, yang ini hilang. Saya akhirnya sendiri aja. Kenapa kamu sendiri? Saya terlalu istiqomah. Gak ada, gak mungkin ketukar gara-gara terlalu istiqomah. Kenapa? 50.000 tahun yang lalu loh, bukan baru kemarin. Kalau baru kemarin bisa aja salah catat. 50.000 tahun yang lalu, belum diciptain juga, udah ditentukan. Jadi gak akan ketukar, gak usah khawatir. Kita lagi dekat sama seseorang, udah terlanjur memberikan hati. Jadinya sama teman curhat kita. Jangan terlalu kecewa. Boleh agak sedih. Ustaz, boleh nangis gak? Menangislah. Nangis aja, gak apa-apa. Kan kau juga. Jadi ya gak apa-apa, namanya juga manusia, nangis aja. Tapi jangan berputus asa. Oke, dia jadi sama teman saya, bilang gini, qadarullah, itulah takdir Allah. Memang dia itu jadinya sama teman saya aja yang overacting. Harusnya saya gak dekat sama dia, tapi gak apa-apa. Lah bahasa, qadarullah, udah takdir Allah. Terima, tapi kalau kita gak percaya dengan takdir, saya nyesel juga sama dia, akhirnya dia tahu. Ternyata orangnya diam-diam, nikung, bla bla bla, akhirnya unfriend, unfollow, block, live group. Kenapa bisa kayak gitu? Nggak nerima kenyataan. Nggak bisa menerima kenyataan. Kenapa nggak bisa menerima kenyataan? Karena sepenuhnya merasa ini kesalahan manusia. Nggak dibalikin kepada hakikat, yaitu takdir. Memang syariatnya kesalahan manusia. Syariatnya karena kita terlalu banyak curhat sama dia. Syariatnya karena dia ternyata juga punya perasaan. Syariatnya kita mempercayakan orang yang kita cintai sama dia. Tolong jagain dia, tolong bawa dia pulang, tolong. Syariat. Tapi hakikat, emang mereka udah dicatat takdirnya akan menikah kok. Oke, syariatnya saya terluka. Oke, syariatnya saya sedih. Oke, syariatnya saya kecewa. Tapi hakikatnya, sedih, kecewa, dan luka saya itu disembuhkan dengan obat iman kepada takdir. Jadi syariat manusiawi, tapi harus ada obatnya. Obatnya apa? Iman kepada takdir. Qadarullah. Jadi katakan qadarullah itu sebagai sebuah obat. Kata-kata magic, kata-kata ajaib. Jangan jadikan qadarullah itu sebagai excuse. Sekarang tuh jadi tren, qadarullah jadi excuse. Insya Allah sama qadarullah. Besok datangnya acara aku, insya Allah. Terus besoknya nggak datang, usah ditanya kenapa nggak datang. Maaf ya qadarullah. Dan itu bukan excuse, bukan alasan. Qadarullah itu adalah kata yang sangat ajaib, yang harusnya kita katakan itu untuk memahami sebuah kenyataan. Qadarullah. Apa arti qadarullah? Takdir Allah kayak gitu. Ya udah. Tapi Ustaz boleh nggak saya ucapkan qadarullah sambil berteriak? Nggak apa-apa awalnya. Boleh nggak Ustaz saya ucapkan qadarullah sambil di bawah bantal? Nggak apa-apa awalnya. Boleh nggak Ustaz saya katakan qadarullah sambil menangis? Sesenggukan, gak apa-apa awalnya. Boleh nggak Ustaz saya katakan qadarullah sambil masuk ke dalam air, saya teriak di dalam air sekencang mungkin? Gak apa-apa awalnya, yang penting katakan aja qadarullah. Sampai nanti di level kita bisa mengatakannya sambil melihat ke langit dengan tenang. Qadarullah. Itu indah banget. Jika terjadi sesuatu, qadarullah. Itu keren banget, itu hamba terbaik. Itu Allah suka banget sama hamba kayak gitu. Tapi kita kan harus exercise. Bahasa tasawufnya harus riyadhah. Gak bisa sekaligus sampai di level itu. Harus diulangi lagi. Kejadian kecil, qadarullah. Kejadian yang lebih besar, qadarullah. Lama-lama kita udah sampai di level qadarullah. Jadi berserah sama Allah. Nerima kenyataan. Pasrah, ikhlas. Itu tuh hasil pertama dari beriman kepada takdir. Gak harus semuanya jelas di awal. Memang misterius bagian yang unik soalnya. Tapi kita tenang. Rezeki nggak jelas, unik. Jodoh nggak jelas, unik. Semuanya serba nggak jelas. Tadi uncertainty, semuanya serba misterius. Emang kayak gitu, takdir tuh bekerja dalam kemisteriusan.
Takdir itu bekerja dalam banyak hal-hal yang kita anggap tuh nggak jelas gitu. Tapi kejelasan kita ada satu pegangannya. Gimana biar jelas? Berpeganglah kepada yang maha tahu segala yang gaib dan yang syahadah. Yang maha tahu segala yang tampak dan segala yang tersembunyi. Dia akan menjadi jelas ketika kita beriman kepada yang maha tahu. Kalau kita hanya mengandalkan pandangan kita, ragun. Kita yang tampak aja kelihatan gaib, apalagi yang jelas-jelas gaib. Kamu di mana? Kan aku di depan kamu. Oh, entar, belum pakai kacamata. Kita teman aja gaib. Ngelihat sesuatu aja kadang-kadang gaib, gak jelas gitu. Tapi Allah bahkan melihat yang gaib seperti syahadah. Melihat yang tersembunyi seperti yang tampak. Berserah sama Allah. Coba buka lagi surat Al-Hadid. Surat 57 ayat 22. Ini masih poin pertama, hakikat pertama dari iman kepada takdir. Surat 57 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum وما في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Gak ada satupun kejadian di bumi, wala fi anfusikum, atau dalam diri kita sendiri, atau dalam sejarah adegan kehidupan pribadi kita, illa fi kitab, kecuali semua itu sudah tercatat di dalam kitab takdir. Semua yang terjadi di bumi, semua yang kita alami, fi kitab, sudah tercatat dalam takdir. Illa, gak ada satupun kecuali. Artinya gak ada yang luput dari catatan. Sobanin muslimatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ini artinya gak ada pengecualian. Semuanya tercatat di kitab. Semuanya adalah takdir, semuanya adalah ketetapan Allah, semuanya rencana Allah. Min qabli an nabra'aha, bahkan udah tercatat sebelum itu terjadi. Tapi nggak make sense, susah, nggak apa-apa. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah itu mudah. Jodoh kita misterius, bagi Allah itu mudah. Maka serahkan kepada yang baginya segala mudah. Hidup kita akan terasa mudah. Bagi kita banyak hal itu susah. Bagi kita banyak hal itu berat. Bagi kita banyak hal itu jauh. Bagi kita banyak hal itu mustahil. Tapi bagi Allah, apa yang kita rasakan berat bagi dia ringan. Apa yang kita rasakan susah bagi dia mudah. Apa yang kita rasakan besar bagi dia kecil. Apa yang kita rasakan jauh bagi dia dekat. Apa yang kita rasakan mustahil bagi dia sangat mungkin, sangat bisa. Jadi kalau pengen dapat kemudahan hidup, serahin aja sama dia, termasuk bab jodoh. Ya Ustaz, umur saya sudah 27 tahun, ada nggak jodoh saya? Wah, oh ada. Kapan Ustaz? Ya sabar aja dikit lagi. Pakai aja standar Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Oke Ustaz. Ustaz, umur saya 30 tahun. Ada nggak jodoh saya? Oh 30 tahun? Ya tinggal 10 tahun lagi, paling lama. Oh iya Ustaz. Ustaz, saya 35 tahun. Oh, udah deket tuh. Ustaz, saya 39 tahun. Wah, tinggal setahun lagi. Ustaz, saya udah 45 tahun. Loh, kok kelewat? Ada, tenang aja. Misterius ya. Segala yang misterius bagi kita itu jelas bagi Allah. Udah serahin aja sama Allah. Kenapa kok ada, kok lama, kok delay segala macam? Nanti ada di poin kedua. Yang penting sekarang kita yakin dulu bahwa semua itu ada di tangan Allah, maka bergantunglah kepada Allah. Kalau udah terjadi, jangan bilang seandainya, katakan saja takdir Allah begitu. Jangan berandai-andai. Kata Nabi, janganlah kalian membuka pintu syaitan dengan mengatakan lau, jikalau, seandainya.
Akhirnya kita kayak seolah-olah menyesali yang udah terjadi dan berandai-andai agar bisa mengulanginya lagi. Jangan. Katakan saja, qadarullah, ini takdir Allah. Udah terima. Itu baik sekali untuk kesehatan mental. Biasakan mengatakan, jadi ijazah pertama saya kepada teman-teman semuanya, atau riyadhah kepada teman-teman semuanya di poin pertama ini, sering-seringlah bilang, qadarullah, qadarullah, qadarullah. Tapi jangan jadi excuse ya. Cukup untuk kita dengan Allah, bukan untuk mencari alasan kepada orang lain. Qadarullah. Qadarullah apa? Qadarullah saya nggak lulus. Qadarullah saya nggak keterima pekerjaan. Qadarullah saya belum jadi menikah. Ada yang hari hanya nggak jadi menikah. Kan nggak mudah menerima kenyataan itu kan? Bagaimana cara dia berdamai dengan kenyataan itu? Qadarullah. Memang ini takdir Allah. Ini poin pertama, penting banget. Tapi jangan berhenti di situ. Gak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali takdir Allah. Bahkan Nabi bilang kayak gini, La yu'minu abdun hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Gak beriman seseorang sampai dia meyakini dan menyadari apa yang Allah takdirkan menimpanya tidak akan mungkin luput darinya, apa yang Allah takdirkan luput darinya tidak mungkin menimpanya. Itulah iman kepada takdir. Apa yang Allah takdirkan menjadi rezeki kita tidak akan ketukar masuk ke kantong orang lain. Apa yang Allah takdirkan menjadi rezeki orang lain tidak akan ketukar masuk ke kantong kita walaupun sebutir padi, walaupun sebutir zarrah, tidak akan ketukar. Jadi kenapa kita harus benci dengan orang lain? Kenapa kita harus menghalangi orang lain? Kenapa kita harus menjelek-jelekan orang lain? Kenapa kita berkompetisi dengan cara yang tidak sehat? Bukankah rezeki tidak akan ketukar? Itu hakikat iman kepada takdir yang pertama. Apa yang menimpa kita, gak mungkin luput dari kita. Sebutir sawi pun, sebiji sawi pun gak akan ketukar. Dan apa yang menjadi hak orang lain gak akan juga sampai ke kantong kita. Sebiji sawi pun, walaupun kita udah jungkir balik mengikhtiarkannya, gak akan ketukar. Begitu juga jodoh, gak akan ketukar. Itu hakikat dari iman, teman-teman. Indah banget orang kalau bisa hidup dengan hakikat ini. Dan itulah kenapa rukun iman itu yang keenam harus kita yakini. Dari sekian puluh, lebih dari 70 cabang iman, cuma 6 yang menjadi hal yang wajib sekali untuk kita pelajari. Dan salah satu dari yang 6 itu takdir. Indah banget hidup kita kalau kita meyakini, qadarullah, qadarullah. Hilang sendal, qadarullah. Hilang motor, qadarullah. Hilang, cukup deh, lebih dari itu berat sih. Ya pokoknya ada kehilangan sesuatu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Bisa jadi kita kekurangan harta, kita kehilangan orang yang kita cintai. Katakan saja, qadarullah. Ini takdir Allah. Ya, hakikat pertama yang kita perlu tahu. Nggak mungkin meleset sedikit pun. Nggak ada yang bisa merubahnya sedikit pun. Nggak ada yang bisa menggantinya sedikit pun. Cuman Allah satu-satunya yang berkuasa dan merencanakan. Itu hakikat pertama. Outputnya, tawakal kepada Allah. Tawakal urusan jodoh. Tawakal urusan rezeki. Tawakal urusan sembuh dari sakit. Tawakal urusan solusi dari masalah. Tawakal ada. Cuman kita kadang gak ngerti mustaqarraha wa mustaudaha. Saya orang Aceh, anak dari orang tua yang fakir, bukan miskin, fakir, miskin banget, bukan orang pintar juga. Gak pernah terbayang saya akan kuliah di Mesir. Sementara jodoh saya yang Allah tulis 50.000 tahun yang lalu dari Jawa Timur. Gimana saya ketemu dengan dia? Gak kebayang. Orang sama dia juga saya gak kenal. Akhirnya Allah takdirkan dengan jalan-jalannya, saya kuliah di Mesir, dia kuliah di Mesir. Jurusannya sama, tapi beda tempat, karena di Mesir itu tidak disamakan, nggak disatukan laki-laki dan perempuan, jadi kita beda kampus. Nggak pernah kenal, beda organisasi, beda kekeluargaan, dia kekeluargaan mahasiswa Jawa Timur, saya kekeluargaan mahasiswa Aceh. Beda banget. Terus gimana ketemunya Ustaz? Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah buat Allah.
Semudah apa? Saya lagi ngantri beli kebab, dia juga beli kebab. Di depan asrama. Ada cewek nih. Pas saya ngambil kebab udah beres, saya sengaja ngambil punya dia. Saya pergi aja, mas, itu punya saya. Enggak, ini punya saya. Enggak, itu punya saya, ini punya mas. Kan punya mas sama saya sama aja. Berlanjut sampai ke pelaminan. Pokoknya singkat aja deh, nggak usah panjang-panjang, nanti kebuka banyak rahasia. Intinya, sesederhana itu. Nikahnya di mana Ustaz? Nikahnya di Masjidil Haram. Setelah selesai ibadah haji. Gimana caranya? Mertua saya pas tahun itu pas haji, saya juga pas tahun itu pas jadi petugas haji. Padahal untuk jadi petugas haji itu digilir di Al-Azhar dan nggak mudah dapatnya karena jatahnya kecil, tapi yang minat banyak. Kuotanya kecil sekali. Orang Aceh waktu itu kuotanya cuma 5, tapi yang pengen itu ada 200-an orang. Dicari, diundi. Undian pertama keluar nama orang lain. Undian kedua nama orang lain. Saya udah pasrah aja. Saya bilang ke calon istri saya waktu itu, kalau saya nggak jadi petugas haji, kita nggak jadi nikah ya. Karena saya nggak punya modal. Sama sekali nggak punya modal. Modal besar apa? Doa dan mau aja. Agak nekat saya. Kenapa nekat? Hati burung. Kalau saya nggak jadi petugas haji, kita nggak mungkin belum bisa nikah sekarang ya. Oh, udah aku doain ya. Udah doain lah kita. Yang ketiga keluar belum nama saya. Yang keempat belum nama saya. Bayangin itu demi Allah, saya itu sampai 4 kemudian nggak keluar nama saya. Teman-teman udah pada sabar ya. Kencana yo. Apa? Pengen jadi kan udah sabar ya kalau nggak keluar. Ya nggak apa-apa. Begitu yang kelima ditarik, keluarlah nama saya. Langsung pada teriak-teriak, Allah Akbar. Malah mereka lebih senang daripada saya. Kayaknya mereka siapa nih? Akhirnya jadilah saya petugas haji, bertepatan mertua saya pun dapat jatah setelah kan ada antrian itu kan ya, sekian belas tahun kan. Dia dapat pada tahun itu, saya pun dapat pada tahun itu. Saya ketemunya di Mekah gimana? Qadarullah kan ya. Dari satu kloter, kan ada beberapa rombongan tuh. Dari satu kloter, cuman bus rombongan mertua saya yang nyasar. Yang lain nggak nyasar, mertua saya nyasar. Pas nyasar, karena udah punya nomor telepon saya, ada telepon. Nah, abah nyasar. Oh siap Pak, saya cari Pak. Oh jadi hero. Padahal saya belum terlalu hafal juga di mana. Waktu itu kan belum ada tren Sherlock gitu kan, jadi nggak bisa Sherlock. Apa di mana? Gak tahu ini pasir semua. Sepertinya pada pasir. Saya bilang, coba orang lihat sesuatu yang aneh. Nggak ada yang aneh di sini. Yang aneh adalah cuma kayak ini. Apa sih ini batu? Ini aneh. Nggak ada yang aneh. Ini semuanya pasir, batu. Oh, nggak apa-apa, saya cari Bang. Abang jangan kemana-mana. Akhirnya saya juga bingung nyarinya di mana. Kenapa? Mustaqarra wa mustauda'a. Saya di mana, dia di mana. Allah yang tahu, bukan saya. Akhirnya Bismillah ya Allah saya jalan. Jalan di mana. Allah yang tahu. Tampang bus besar ini kayaknya tuh. Kayak bus nyasar itu kan tampangnya beda sama bus yang dapat jalan ya. Oh ini kayaknya bus nyasar. Saya akan samperin nih. Saya naik ke dalam. Ayah saya di dalam, calon mertua saya di dalam. Gini-gini. Karena kita nggak pernah ketemu. Nggak ngirim foto juga. Jadi saling nggak kenal ceritanya. Pas saya masuk, Abah, anak, oh iya, langsung saya jadi pemimpin di situ. Oh iya, nanti saya akan jadi guide. Langsung gue hafal jalannya. Dia kalau tahu di mana maktabnya di mana, ada sih maktabnya. Saya nggak tahu lokasinya di mana. Pokoknya saya pergi aja. Bismillah, Abah tenang aja. Abah silakan duduk, doa yang banyak saya. Jadi langsung apa saya, ini calon menantu saya. Langsung kita kenal sebes. Langsung berkenal sebis. Akhirnya sampailah di tempat pendapat mereka. Langsung bilang besok kita tawafnya sama Ustaz ya. Akhirnya saya bimbing, beres haji. Karena nggak boleh menikah dalam keadaan ihram. Beres semua haji, akhirnya akad nikah. Istri saya masih di Mesir. Calon istri saya masih di Mesir. Jadi kita kayak nikahnya tuh online. Saya akad sama Abah,
Istri saya dengerin sambil dulu nggak bisa fit call karena HP-nya tuh masih yang Nokia abu-abu yang bisa lempar maling itu loh. Yang gede banget gitu kan. Cuma saya taruh aja di situ. Saya terima nikahnya fulana binti fulana. Udah selesai sah. Akhirnya yang kita udah halal. Coba kalau nggak menyerahkan kepada takdir, masa nggak? Terus bisa nggak pernah gagal? Rahasia. Gimana anak muda ya? Tapi ya kayak cinta monyet lah, suka ini, suka itu, gonta-ganti. Tapi nggak ada yang berhasil. Kenapa nggak ada yang berhasil? Bisa nggak istiqomah? Bukan. Nggak ada yang mau sama saya. Kalau ada rumah nggak ada yang mau. Kalau ada yang mau mungkin saya tergoda juga. Saya nggak soleh. Cuman saya kurang beruntung. Sehingga nggak pernah pacaran karena nggak ada yang mau. Anak orang miskin. Biasa banget. Nggak good looking. Nggak glowing kayak cowok Korea. Nggak prestasi juga di sekolah. Biasa banget. Tapi alhamdulillah karena nggak pernah pacaran, ketemu juga sama cewek yang nggak pernah pacaran. Kenapa nggak pernah pacaran? Karena dia mondok dari TK. Dari TK udah mondok. Kenapa bisa dari TK udah mondok? Karena keluarganya nggak senormal keluarga yang lain. Sehingga nggak bisa dijaga di rumah, akhirnya mondok. Semuanya ada alasan. Allah merencanakan sebaik mungkin. Kalau mungkin saya pernah melakukan sesuatu yang melanggar syariat, saya akan ketemu juga dengan orang yang seperti itu. Karena at-tayyibin lit-tayyibat. Saya bukan soalnya nggak melanggar syariat, cuma kurang beruntung. Kurang beruntung akhirnya terjaga. Ini bahasa plesetan aja ya. Artinya Allah tuh punya rencana. Udah serahin aja deh semua. Sebaik-baik rencana. Banyak kejadian dalam hidup kita tuh yang nggak kita rencanain. Tapi bukankah rencana Allah itu yang terbaik? Kenapa kita ragu kalau kita nggak punya rencana? Gak apa-apa, rencana itu bagian ikhtiar. Tapi kalau rencananya gagal, bukan akhir dari segalanya. Bukankah ada rencana yang lebih besar daripada rencana kita? Takdir pada Allah. Waktu itu sebetulnya dia lagi ada yang ngincer juga. Terus orang yang ngincer itu gak tahu, semoga dia mengerti takdir ya. Kasihan juga dia. Sombong. Oke. Yang kedua. Apa hakikat dari mengimani takdir? Yang kedua adalah belajar meyakini tidak ada takdir yang buruk. Semua takdir itu baik. Tidak ada yang Allah rencanakan dalam hidup kita kecuali kebaikan. Tidak ada yang Allah kehendaki bagi kita kecuali kebaikan. Kenapa bisa gitu Ustaz? Karena Allah Maha Baik. Mustahil Allah yang Maha Baik itu iseng. Mustahil Allah yang Maha Baik itu menyakiti hambanya. Mustahil Allah yang Maha Baik itu nggak adil kepada kita. Mustahil Allah yang Maha Baik itu bete sama kita. Mustahil Allah yang Maha Baik itu kayak mentelantarkan kita. Mustahil Allah yang Maha Baik itu ngambek sama kita. Akhirnya ninggalin kita. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, gak pernah ngambek sama kamu, gak pernah marah, bete sama kamu. Saking baiknya dia. Maka kalau dia yang menuliskan rencana hidup kita yang kita sebut takdir, pasti semuanya baik, karena dia Maha Baik. Sesederhana itu filsafat berpikirnya. Tidak ada takdir dalam hidup kita kecuali kebaikan. Kenapa? Karena yang menulis takdir itu adalah zat yang Maha Baik. Satu, dasarnya Allah itu gak tegaan. Apa buktinya? Allah punya nama Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf itu dari sifat Ar-Ra'fah. Ar-Ra'fah itu artinya gak tega. Ar-Ra'fah itu artinya gak tega. Berarti Ar-Ra'uf Maha gak tega. Enak gak ditulis takdir sama yang Maha gak tega? Kan enak banget. Gak mungkin dia nulis celaka aja nih orang apa sih? Gak akan tega. Kalau ibu sama ayah aja gak tega merencanakan yang buruk-buruk buat kita, apalagi Allah yang lebih penyayang daripada ibu dan ayah kita. Lebih gak tega lagi. Jadi tenang aja. Gak tega Allah nulis lagi yang buruk kita. Gak tega. Yakin 100%. Gak tega. Rauf. Terus apa lagi? Rahman. Rahman itu artinya pengasih. Arti pengasih, gampang kasihan. Dasarnya Allah itu kasihan banget sama kita. Kasihannya, ya udah gini aja. Kasihannya, ya udah boleh deh. Kasihan ya udah aku tolong. Kasihan ya udah aku kasih. Kayak saking kasihannya Allah itu nggak mau nyusahin kita sama sekali. Makanya pas kita tanya, apa maumu ya Allah? Allah jawab,
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah pengen mudahin kalian, gak pengen nyusahin kalian. Allah pengen ringanin kalian karena kalian dasarnya adalah orang yang lemah. Itu maunya Allah. Kalau kita tanya apa maumu ya Allah, kenapa? Karena Allah kasihan sama kita, kasihan banget sama kita. Contoh, kenapa ya kalau Allah kasihan itu masih sering gak mengabulkan doa saya? Kenapa kalau Allah itu kasihan sama saya, kok gak memberikan apa yang saya inginkan? Katanya kasihan, tapi gak dikasih. Kok tega Allah gak kasih apa yang saya inginkan? Allah jawab di Al-Baqarah 219. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Itu alasan kenapa Allah gak selalu mengabulkan doa kita persis seperti yang kita inginkan. Karena Allah kasihan sama kita. Jadi jangan bilang Allah tega, jahat, gak adil, gak dengar doa saya. Enggak, justru karena Allah kasihan, Allah gak mengabulkan. Gak mengabulkan seperti yang kita inginkan, tetapi dikabulkan lebih baik dari yang kita inginkan. Kok bisa gitu? Karena Allah lebih tahu mana yang baik, mana yang gak baik buat kita. Contohnya apa Ustaz? Contohnya saya dengan anak saya. Dan pasti banyak ayah ibu yang kayak gitu sama anak. Anak saya yang kecil, yang turun, ngajak jajan. Biasanya kalau saya pulang dari luar kota, aku mau jajan Mbak. Ya udah, anterin ke minimarket, jajan aja. Aku mau ini, jangan, yang ini, jangan, yang ini, jangan ya, yang ini, jangan. Akhirnya lama-lama karena semuanya jangan, dia bilang, Baba jahat. Namanya kecil ya, nggak ngerti kan? Baba jahat. Pas dia bilang jahat gitu, saya berlutut, saya jongkok, dia sejajar sama dia, saya ngomong. Tahu nggak kenapa Baba larang? Coba dilihat di sini. Saya ambil salah satu produk yang dia pengen, saya larang, coba baca di semua. Bukan nggak bisa baca, oh ya, udah Baba yang baca. Bacain. Ini tuh ada manis buatan, bukan gula, namanya aspartam. Nanti otak adek itu kalau banyak minum aspartam itu nanti ada yang rusak di otak adek. Nanti jaringannya tuh rusak. Jaringan apa? Maksudnya itu rusak. Nanti adek tuh kalau ditanya sama orang tuh jawabnya bingung gitu. Saya kasih contoh ya. Masa adek mau nggak di sekolah nanti? Nggak mau. Makanya mau nggak kalau kayak gitu minum aspartam? Nggak mau. Ntar aku jadi diajarin, difahamkan. Oh gitu ya. Yang ini ada patchingnya. Nanti juga sama. Ada itu suka lupa. Kamu siapa? Ini kan bapak kamu. Oh ya lupa. Kadang-kadang kebanyakan patching. Mau nggak lupa sama bapak? Enggak. Akhirnya nggak mau. Setelah sekian ganti-ganti produk, terus yang boleh yang mana? Saya tunjukin yang ini boleh. Ya udah 2 ya. Ya udah boleh 2. 3 ding. Ya udah nggak boleh 3. Akhirnya ngambil. Bapak baik. Suruh aja. Kenapa akhirnya dia paham? Karena dia bisa mengerti, karena dia difahamkan. Maka banyak dari kita itu ngerasa lebih mengerti daripada Allah. Sehingga ketika kita meminta sesuatu dan Allah belum memberikannya persis seperti yang kita minta, kita bilang Allah jahat, kita bilang apa mau, kita bilang Allah tega, kita bilang Allah gak mendengar doa saya. Padahal Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Siapa yang lebih mengerti tentang anak? Orang tuanya. Siapa yang lebih mengerti tentang hamba? Penciptanya. Itu logika sederhana. Jadi wajar nggak kalau anak yang kecil kayak Arturo merasa lebih tahu daripada ayahnya? Nggak wajar. Setidak wajar kita yang merasa lebih tahu daripada pencipta kita. Udah, serahkan aja kepada yang Maha. Maka takdir yang kedua artinya belajar meyakini semua takdir Allah itu baik. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Kadang kebaikan itu kita sadari, kadang belum kita sadari. Tapi suatu saat kita akan mengerti kok. Dulu saya sering ngerasa kok hidup gini-gini amat ya. Saya pernah makan sampah, saya pernah tinggal di tempat sampah, saya pernah diusir-usir dari kontrakan, saya pernah cuma minum air keran karena nggak ada makanan dan seterusnya. Kok hidup gini-gini aja, kok gini-gini amat ya.
Mungkin karena kita belum ngerti, tapi pasti Allah punya rencana terbaik. Pada akhirnya, setelah melewati musim itu, musim berat, saya jadi ngerti, oh ini maksud Allah. Oh ini maksud Allah. Allah pasti menginginkan yang terbaik buat kita. Belajar percaya itu. Karena waktu kita singkat, saya percepat. Yang ketiga, arti beriman kepada takdir, belajar untuk berbaik sangka kepada Allah. Kenapa berbaik sangka kepada Allah? Karena ternyata berbaik sangka kepada Allah itu satu cara untuk merubah takdir. Ternyata poin ketiga, takdir itu bisa berubah, teman-teman. Takdir itu bisa berubah. Siapa yang bisa mengubah takdir? Allah. Coba lihat di surat Ar-Ra'd ayat 39. Surat 13 ya saja. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Ya. Allah berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah lah kitab induk takdir. Apa yang dihapus dan ditetapkan? Takdir. Jadi Allah berkehendak untuk menghapus catatan itu dan menggantinya. Allah berkehendak. Maka kalau kita pengen takdir itu berubah beberapa, jangan semuanya lah. Karena sebagiannya ada yang baik-baik, tapi kadang-kadang ada yang kita berharap, ya Allah ubahlah. Saya ada yang berdoa, ya Allah, saya udah menikah, udah punya buku nikah, udah punya kakak. Saya cuma pengen berubah sedikit aja, ya Allah. Boleh nggak yang nomor 1 di kakak saya itu diganti namanya, ya Allah? Terus kata lagi sebelah, ya Allah, tolong ganti nomor 2, ya Allah. Siapa nomor 1? Kepala keluarga. Siapa nomor 2? Istrinya. Saling pengen ganti itu. Yang sana pengen ganti angka, yang keduanya tuh ganti nama. Yang sini yang angka pertama yang ganti nama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana cara merubah takdir? 3 kata Nabi. 1, doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Yang kedua, tadi husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk berikhtiar. Kenapa? Kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaan mereka. 3 cara merubah takdir. Terus apa yang dirubah, Ustaz? Apakah angka pertama itu ganti orang? Apakah angka yang kedua ganti orang? Bukan. Yang dirubah bukan orangnya. Itu takdir yang sudah kering tintanya. Terus yang dirubah apa? Keadaannya. Gimana maksud keadaan? Tadinya kita gak cinta sama dia, dengan kita berdoa, akhirnya Allah beri cinta di antara kita. Tadinya dia terlihat tidak menarik bagi kita, dengan kita doa, dengan kita berbaik sangka kepada Allah, tiba-tiba dia lebih keren daripada jungkuk. Tadinya dia gak cantik bagi kita, tapi gara-gara kita berdoa, ternyata dia lebih cantik daripada siapa ya? Saya nggak tahu, Ustaz. Ya gitu deh. Apa ini tuh? Doa. Tadinya kita tuh kayak plain gitu, kayak nggak ada rasa, kayak datar banget. Yang jalan-jalan yuk. Kemana? Terserah aja. Makan apa? Kamu makan apa? Ikut aja. Masih kayak gitu-gitu aja tuh. Tapi gara-gara kita berdoa, berbaik sangka, berikhtiar, memperbaiki keadaan rumah tangga kita, akhirnya Allah rubah keadaannya, tiba-tiba hangat banget. Selalu deep talk, selalu seru, selalu guyon, selalu bocok-bocokan, selalu ada pilot talk, selalu romantis banget. Kenapa? Dirubah takdirnya sama Allah. Yang dirubah bukan orangnya, bukan siapanya, tapi rasanya. Orangnya nggak dirubah, jadi jangan berharap ganti kakak ya. Orangnya tidak berubah, tapi keadaannya berubah. Chatnya yang tadinya cuman, ada orang yang kadang-kadang nge-chat itu semuanya huruf besar, caps lock, udah gitu tanda seru. Ya, tiba-tiba sekarang, ya, titik, love. Kenapa? Berubah keadaannya. Yang tadi itu kalau kita lagi ngirim chat, teks, dibacanya kirim pagi, bacanya besok.
Atau bacanya nanti malam pas sudah sampai di rumah, ngapain dibaca lagi? Sekarang baru kita kirim, dia udah typing. Kenapa bisa sebegitu hangat, sebegitu responsif, sebegitu nyaman, sebegitu romantis? Doa, husnuzon, ikhtiar, berubah keadaan takdir. Kejadiannya tidak berubah, tapi keadaannya berubah. Itu menurut ittifaq para ulama. Jadi takdir ada yang berubah, ada yang ditetapkan. Mana yang ditetapkan? Semua kejadian 50.000 tahun yang lalu. Mana yang berubah? Yang dicatat 40 hari sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Mana yang berubah ketika kita berdoa? Mana yang berubah ketika kita berbaik sangka? Mana yang berubah ketika kita berikhtiar? Apanya yang berubah? Hal, keadaannya. Rezeki. Catat takdir kita itu adalah 1.000.000 rupiah misalnya. Lalu kita berdoa, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah beri saya rezeki. Apa yang berubah? Allah tidak merubah dengan angkanya, tetapi merubah dengan keadaan dari angka itu. Ada angka 1 juta habis dipakai sehari, ada angka 1 juta dia bisa membeli kebahagiaan lebih dari sebulan. Ada orang yang punya 1 miliar nggak bisa membeli kebahagiaan semalam pun di rumahnya. Udah bertahun-tahun dia nggak makan malam satu meja dengan keluarganya. Sesekali mereka makan malam bareng keluarga di restoran, semuanya sibuk dengan handphonenya, dengan gadgetnya. Ditanya ke anaknya, Kak kamu gimana sekolah? Baik. Kamu gimana sama teman-teman? Jadi aku lagi sibuk kantor ya. Semuanya sibuk, padahal dia punya uang miliaran. Tapi yang dia punya uang sederhana mungkin atau secukupnya, begitu di atas meja makan, karena mereka nggak punya gadget yang bagus-bagus, biasa-biasa aja, mereka taruh, mereka ngobrol. Makanya saya di rumah tuh punya aturan, minimal seminggu sekali itu kita ada deep talk sambil makan malam di rumah. Nggak di luar, di rumah. Karena di luar nanti beda lagi suasananya. Lagi enak-enak makan malam. Pak, ada pesanannya lagi. Pak, ini kita mau last order. Pak. Kamu. Mending di rumah. Di rumah ngobrol. Semuanya duduk bareng. Tapi ada yang namanya anak remaja. Kadang-kadang aku nggak lapar, aku nggak mau makan. Nggak apa-apa, duduk aja. Walaupun cuma minum. Cuma ngeteh doang. Disitulah kita ngobrol. Itu hangat banget. Dan ternyata itu tidak dibeli dengan uang. Tapi dibeli dengan Allah yang mengkondisikan keadaan di rumah tangga kita. Dan itu adalah takdir. Maka minta sama Allah. Semoga 3 hakikat takdir ini bisa menjadi modal life hacks kita dalam hidup. 1, semuanya adalah rencana Allah. Gak ada di luar rencana Allah. Maka serahkan ke Allah. Jangan khawatir. Yang kedua, Allah tidak merencanakan kecuali yang baik-baik. Maka serahkan juga kepada Allah. Jangan khawatir. Jangan bersedih. Yang ketiga, Allah mau merubah keadaan dalam takdir kita dari yang syahwat menjadi sa'adah, dari yang sengsara menjadi bahagia. Allah a'lam. Masya Allah, barakallah, luar biasa. Terima kasih kepada dunia kita. Akhirnya mohon izin kita masuk ke sesi jawab. Silakan ada yang mau bertanya langsung pada Bunda. Namanya boleh 1. Siapa? Mau bertanya? Siapa aja? Yang mana? Ayo. Itu sudah di belakang. Yang mana? Jadi belakangnya baju biru banyak. Putih. Baju baru produk putih. Apa putih sih? Iya kebetulan. Oh yang belakang itu. Iya. Yang tengah ngacung. Iya Pak. Iya. Iya. Oh yang ini. Boleh berdiri? Boleh. Pertanyaannya silakan namanya ya. Nanti pertanyaannya. Asli untuk kesempatannya sama saya Mega. Izin bertanya. Namanya siapa? Mega. Siapa? Mega. Mega. Siapa kamu? Mega. Ya. Beda aksen nih. Mega. Kalau di Sunda Mega. Terus ini Mega. Oh, coba saya terjemahin dulu ke Sunda ya. Mega. Oh. Mega. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara kita mencintai takdir yang telah terjadi di masa lalu? Bagaimana mencintai takdir? Iya, sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, sedangkan sekarang saya
sudah di tahap menerima apa yang telah terjadi di masa lalu saya, baik itu hal yang menyakitkan, saya sudah mencoba memaafkan. Tapi terkadang Ustadz, ada beberapa orang, apalagi orang tua ya, karena tidak semua anak bisa bercerita apa yang telah dialami ke orang tuanya, sehingga kadang ketika ada sesuatu yang saya lakukan dan itu membuat ibu saya bersedih atau ikut memikirkan hal itu, saya merasa bersalah Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara saya untuk tetap mencintai apa yang telah terjadi dalam hidup saya yang tidak bisa saya ceritakan ke siapa-siapa Ustaz, termasuk orang tua saya. Bagaimana supaya saya tetap menerima dan bisa ikhlas atas apa yang telah terjadi dengan hidup saya. Terima kasih Ustaz. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini warnanya tuh ini muka bunyi deep. Jadi kayak, dan saya tahu banget tuh rasanya menjadi seseorang yang ketika nggak bisa bercerita tuh tahu banget. Mungkin beda kasus ya, tapi pernah ada di titik itu. Karena saya adalah anak pertama di keluarga. Salah satu takdir anak pertama itu adalah nggak bisa banyak bercerita. Karena dia selalu dianggap kuat. Ini jadi senyum ini kebalik. Betul ya. Oke Mbak Mega, maksudnya kita tuh pernah merasakan hal yang dirasakan sama Mbak Mega. Jadi saya tahu banget apa yang Mbak Mega rasakan, walaupun nggak persis, nggak detail, pasti Mbak Mega lebih dari itu. Cuma ada satu hal yang ketika saya pernah ngerasain itu, coba belajar merasakan bahwa nggak bisa cerita ke siapa-siapa itu indah. Bagi saya, nggak semua orang harus kayak gini juga ya. Bagi saya, ini saya jawab secara subjektif ya, karena saya nggak suka jawab secara teoritis, tapi saya mencoba menjawab secara berempati. Bagi saya nggak bisa menceritakan beberapa hal ke orang lain itu indah. Kenapa? Karena saya punya cerita yang hanya khusus saya ceritakan kepada Allah. Dan itu istimewa. Sesuatu yang saya udah ceritakan ke siapa-siapa, kemana-mana, nggak istimewa lagi. Jadi indah kalau Allah kondisikan, ada kalanya kita nggak bisa menceritakannya ke ibu, takut mengganggu ibu, takut kalau ibu nanti sakit, nggak bisa menceritakan ke teman karena mereka pada sibuk, atau ini terlalu privasi, terlalu pribadi, nggak bisa menceritakan ke siapa-siapa, atau belum punya pasangan. Ketika kita merasa nggak bisa bercerita ke siapa-siapa, coba belajar merasakan, aku tuh punya sebuah cerita yang aku nggak akan sampaikan kecuali kepada Tuhan. Aku nggak akan sampaikan kecuali di dalam doaku. Ya, aku nggak akan bicara itu kecuali dengan mengatakan, ya Allah, bukan ibu, bukan ayah, bukan teman, bukan pasangan, tapi ya Allah. Itu tuh indah sekali bisa bercerita kepada Allah. Dan Allah suka kalau kita menceritakan sesuatu yang kita nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Nanti baca pembukaan surat curhat, yaitu surat Al-Mujadilah. Wa tashtaki ilallah. Siapa dia? Seorang perempuan hebat yang bernama Khawlah. Dia nggak pernah cerita hal-hal yang sangat mengganggu dan menjadi beban hidupnya, kecuali wa tashtaki ilallah. Dia cuma cerita ke Allah. Tapi apa hasilnya ketika dia bisa bercerita ke Allah? Allah bukan cuma sami', tapi juga Allah qadirun muridun. Allah mau dan mampu untuk menolong dia. Adakah yang lebih baik mendengar cerita kita daripada Allah? Kalau nggak ada, kenapa kita takut atau sedih kalau kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa selain Allah? Bukankah Allah itu lebih dari cukup? Hasbi Allah. Katakan hasbi Allah. Dalam konteks cerita, hasbi Allah. Cukup Allah aja yang mendengar cerita saya. Kalau kita udah bisa merasakan hasbi Allah, cukup Allah aja yang mendengar cerita saya, harusnya fahuwa hasbu. Allah lebih dari cukup.
Belajar merasakan hasbi Allah untuk curhat, hasbi Allah untuk minta tolong, hasbi Allah untuk berharap, hasbi Allah untuk romantis, hasbi Allah untuk mengadu, hasbi Allah untuk pulang, hasbi Allah untuk tidur di atas sajadah dengan tidur yang lama karena nggak tahu harus tidur ke pangkuan siapa kecuali ke pangkuan kasih sayang Allah. Hasbi Allah. Kalau manusia bisa merasakan hasbi Allah dalam hidupnya, maka dia akan sedikit berkurang ketergantungan kepada makhluk. Semakin tidak bergantung kepada makhluk, semakin dia tidak akan mudah kecewa. Maka dalam cerita ini, hasbi Allah, biar Allah aja tempat saya cerita. Semoga itu bisa sedikit menghibur buat Mbak Mega. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun. Masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang. Yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu. Tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan nggak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah, itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir, la haula wa la quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.